Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang mata kuliah filsafat agama dengan tema perkembangan dan konsep-konsep ketuhanan dalam filsafat agama. Adapun kelompok 5 terdiri dari 1 Alia Sobihah, yang kedua Muhammad Nova, yang ketiga Muhammad Reza, yang keempat Rizka Nur Hasanah. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang apa sih definisi agama, apa sih pengertian agama itu. Makna agama ini terbagi menjadi 2, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, menurut Dadang Kahmat, secara kebahasaan Indonesia, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya tidak kacau. Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan KBBI, agama mempunyai definisi, yaitu prinsip kepercayaan pada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu. Agama juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan yang baik dan benar. Kemudian agama ini mempunyai tujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia sebagai seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun mencari kebahagiaan ini sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana. Kemudian agama ini mempunyai eksistensi di dalam beragama dunia, yaitu ada 3. Yang pertama, mampu memberikan rasa keikatan yang akan diyakini oleh setiap manusia. Yang kedua, berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya. Yang ketiga, menjadikan sebagai sumber pedoman dalam berkehidupan. Kemudian agama ini mempunyai teori-teori serta kemunculannya. Adapun teori yang pertama yaitu teori praanimisme. Teori praanimisme ini mempunyai kepercayaan yang dianggap sebagai sebuah kepercayaan yang bersifat animatis. Animatis yang dimaksud adalah kepercayaan yang dapat dipahami untuk menjelaskan asal-usul historis dari agama dalam konteks pemikiran evolusionis. Kemudian ada teori yang kedua yaitu teori animisme. Teori animisme ini berkonsep pada 4 pemujaan, yaitu pemujaan kepada alam, pemujaan kepada matahari, pemujaan kepada binatang, dan pemujaan kepada manusia. Namun pada hakikatnya teori pemujaan ini adalah memuja apa kekuatan yang terkandung pada alam di sekitarnya. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori monoteisme awal. Maksud dari teori ini adalah konsep penyembahan kepada Tuhan atau suatu materi yang satu atau tunggal. Yang keempat adalah teori monoteisme murni. Dari teori ini sebenarnya ada kemiripan dengan teori monoteisme awal. Namun, hal yang membedakannya adalah aspek Tuhan yang tunggal adalah Tuhan yang menguasai dunia, yang menciptakan matahari serta makhluk seisinya, dan hal ini didasarkan pada penjelasan dari wahyu-wahyu dalam agama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan agama dan konsep ketuhanan. Agama dan konsep ketuhanan pada masa Yunani kuno. Di saat era Yunani kuno, konsep-konsep keagamaan dikembangkan melalui konsep mitos. Dan adapun menurut Nurcholish Madjid bahwa mitos dan legenda merupakan suatu kebutuhan dalam hidup manusia pada masa itu.
dan hal itu dapat menggambarkan sistem kepercayaan di masa itu. Agama yang ada pada masa Yunani kuno yaitu Homerus dan Hesiode, dan untuk konsep ketuhanan pada masa itu yaitu dewa-dewa yang bersifat antromorfisme atau sifat kemanusiaan. Dari dewa-dewa tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dewa-dewa Olimpia, yaitu di Gunung Olympus Yunani bagian utara, dan yang kedua ada dewa-dewa Chthonian atau dewa bumi di bawah tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama dan konsep ketuhanan dari masa ke masa. Agama berkembang dari satu tingkat yang paling sederhana menuju tingkat yang paling maju. Maksudnya, agama berkembang dari satu hal yang bersifat mitologi menuju teologi yang murni. Yang pertama ada dinamisme, yaitu sesuatu kekuatan masa lalu yang mempercayai bahwa semua benda mempunyai kekuatan. Dari bahasa Yunani berasal dari kata dinamis, yaitu kekuatan bagi manusia primitif. Lalu mereka memberi nama pada kekuatan itu yang salah satunya disebut dengan mana atau Melanesia. Selanjutnya yang kedua ada animisme. Animisme berasal dari kata anima yang artinya jiwa atau roh. Menurut Camille Kartapraja Taylor, animisme adalah kepercayaan terhadap adanya roh pada suatu benda. Yang ketiga yaitu politeisme, yaitu percaya terhadap kekuatan supra-empiris. Konsep ini mengonstruksi pemikiran animisme dan yang menganggap bahwa roh mempunyai kekuatan gaib yang berkembang menjadi pemujaan terhadap dewa atau Tuhan. Dewa atau Tuhan berkuasa lebih tinggi karena Tuhan menciptakan alam semesta. Contoh sama seperti dewa cahaya dalam kepercayaan Babilonia. Yang keempat yaitu henoteisme, yaitu kepercayaan yang menganggap mengutamakan sejumlah dewa tertentu untuk disembah dan hanya ada satu dewa saja yang memiliki kekuatan tertinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu monoteisme, yaitu kepercayaan yang hanya menganggap satu Tuhan dan tidak mempercayai adanya Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang keenam yaitu deisme, yaitu konsep ketuhanan yang meyakini adanya Tuhan dalam perspektif natural. Dan dalam pandangan ini bahwa Tuhan setelah menciptakan alam ini kemudian membiarkannya secara mekanis berjalan sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan lagi. Di slide selanjutnya kita masih membahas agama dan konsep ketuhanan dari masa ke masa atau teori evolusi. Oke, kita akan bahas panteisme. Jadi panteisme ini menganggap bahwa seluruh kosmos penciptaan itu adalah Tuhan. Jadi alam ini dapat diindra dan merupakan bagian dari Tuhan. Tuhan itu ilusi imanen. Dan pada paham ini menunjukkan bahwa kepekaan imanen yang tinggi terhadap kehadiran yang ilahi dalam dunia. Selanjutnya ada teisme. Jadi teisme ini ada beberapa kemiripan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, yaitu salah satunya deisme. Jadi kesamaannya adalah menganggap bahwa Tuhan itu bersifat transenden. Dan ada juga yang sepaham dengan panteisme bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Adapun yang membedakannya dengan paham deisme, jadi adalah bahwa alam setelah diciptakan masih memerlukan Tuhan dan segala sesuatu bersandar kepadanya. Selanjutnya ada naturalisme. Jadi dalam naturalisme ini adalah paham yang tidak mengakui adanya kekuatan lain selain alam. Jadi maksudnya itu dipahami ini alam ini sifatnya berdiri sendiri, independen, serba sempurna, beredar dan beroperasi sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada ateisme. Ateisme ini adalah paham yang tidak mengakui adanya Tuhan.
Jadi jika kita lihat pada pandangan naturalisme yang mengatakan bahwa kosmos itu ada dengan sendirinya dan bergerak mengikuti hukum dalam dirinya, maka kehadiran Tuhan itu tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya yang terakhir ini ada agnostisisme. Jadi dalam paham ini adalah berpandangan bahwa akal manusia itu mustahil dapat mengetahui, memahami eksistensi Tuhan, karena akal manusia yang terbatas. Jadi sehingga manusia itu tidak mampu mengetahui sesuatu yang sifatnya di luar jangkauan akal manusia. Salah satunya realitas ketuhanan. Kiranya sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.